Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua sahabat. Berjumpa kembali dalam program Jatim News Today Update COVID-19 untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 23 Agustus 2021. Nanti kita ada kesempatan untuk bergabung dengan 4 reporter yang akan menyampaikan informasi tentang percepatan penanganan COVID-19 di tempatnya masing-masing. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Informasi pertama akan disampaikan oleh Nabila Kansal dari LPPL Radio Suara Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo terima 1.400 paket sembako dari Indomart untuk 18 kecamatan. Kansa. Ya sahabat, pemberlakuan perpanjangan PPKM oleh pemerintah diikuti juga dengan berlakunya syarat-syarat khusus untuk warga ketika melakukan aktivitas. Seperti yang saat ini mulai dilakukan di Sidoarjo, ketika masuk mal, pengunjung harus sudah divaksin. Ini seperti yang dikatakan Nina Mora, Direktur Bina Usaha dan pelaku industri Kemendak, saat melakukan peninjauan di beberapa mal di Sidoarjo. Menurut Nina, pemberlakuan syarat vaksin untuk pengunjung ketika masuk mal dilakukan dengan aplikasi Peduli Lindungi dari Kemenkes. Memang dibuka untuk level 4, jadi ada beberapa daerah sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 34. Ada daerah yang dibuka, lain ya Kabupaten Sidoarjo, kalau Jawa Timur, terus jadi Mojokerto, Bangkalan, terus Gresik. Nah itu memang kami kunjungi semua, ingin melihat apakah aplikasi Peduli Lindungi ini sudah digunakan di semua pembukaan. Ternyata waktu tahap pertama kan itu kota Surabaya. Nah itu memang penilaiannya hampir 94% itu sudah dilakukan. Jadi Jawa Timur ya termasuk tertib lah ya. Mudah-mudahan nanti setelah kami melihat tahap 2 ini yang dibuka kota-kota yang dibuka itu hasilnya juga sama seperti yang sebelumnya. Intinya mematuhi semua aturan yang harus ada di pusat perbelanjaan. Aplikasi itu dipantau sampai nanti ya. Kalau itu kan dari Kemenkes ya. Nah, jadi memang itu kan sudah memuat ya. Jadi intinya aplikasi Peduli Lindungi itu memuat orang yang sudah vaksin. Jadi bisa ter-record ya. Nanti kalau misalnya ada penyakit misalnya di mall ini apakah menjadi sumber COVID misalnya. Nah, nanti bisa ditelusuri semua yang masuk di dalam aplikasi itu. Selain di Sidoarjo, menurut Nina Mora, syarat vaksin untuk mengunjung mal juga dilakukan di beberapa kota di Jawa Timur, seperti Surabaya, Mojokerto, Gresik, dan beberapa lainnya. Nabila Kansa, Suara Sidoarjo. Ya, itu tadi laporan dari Nabila Kansa. Mal di Sidoarjo mulai berlakukan syarat vaksin untuk pengunjung lewat aplikasi Peduli Lindungi. Bergeser ke Kota Blitar, ada Afik Rahardian dari LPPL Radio Mahardika. Gelar rapat analisa dan evaluasi ANEF PPKM level 4 penanganan COVID-19 Sekda Kota Blitar minta gencarkan vaksinasi. Afik. Pemerintah Kota Blitar kembali menggelar rapat analisa dan evaluasi penanganan COVID-19. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah berlangsung di ruang kerja kantor Wali Kota Blitar dan diikuti seluruh Satgas COVID-19 melalui virtual Sabtu 21 Agustus 2021. Rapat ANEF menjadi agenda mingguan untuk menentukan langkah strategi setiap minggunya. Priyo Suhartono, Sekda Kota Blitar mengatakan, sampai saat ini kasus COVID-19 di Kota Blitar mengalami penurunan. Menurutnya hal ini disebabkan karena penerapan PPKM yang memang diperketat dan sesuai aturan di Kota Blitar. Saat ini pun, berbagai kegiatan juga digencarkan mulai dari operasi justisi hingga pelaksanaan vaksin bagi seluruh masyarakat. Menurutnya stok vaksin yang didapat Pemkot Blitar harus segera didistribusikan. Hal ini bertujuan untuk menuju herd immunity di Kota Blitar. Nah, memang vaksin ini datangnya tidak menentu dari pusat dan alhamdulillah dengan datangnya 2 juta dosis se-Indonesia kemarin kita dapat 5.000. Nah ini makanya kami minta Pak Camat Tahura mendata warganya untuk calon vaksin. Tio meminta agar seluruh layanan penanganan COVID-19 dimaksimalkan, mulai dari rumah sakit rujukan, darurat, rumah isolasi, dan pelayanan lainnya. Afik Rahardian. Baik, sekarang kita bergeser untuk informasi berikutnya. Ini akan disampaikan oleh rekan Giki Desilia dari LPPL Radio Suara Madiun, Kota Madiun. Program vaksinasi oleh BIN di Kota Madiun. Kides.
Percepatan vaksinasi untuk mencapai herd immunity terus dilakukan oleh berbagai pihak. Salah satunya yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara atau BIN, Kota Madiun mendapatkan jatah ribuan dosis vaksin jenis Sinovac dengan menyasar masyarakat umum dan pelajar. Rinciannya, 3 kelurahan di Kota Pendekar masing-masing mendapatkan jatah vaksin 100 sasaran. Pemberian vaksin pun dilakukan secara door to door atau pintu ke pintu. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi COVID-19. Tak hanya itu, di Kota Pendekar, vaksinasi juga dilakukan di lapak UMKM yang ada di 3 kelurahan, yakni Kelurahan Kanigoro, Kelurahan Oro-Oro Ombo, dan Kelurahan Tawangrejo. Pelaksanaan vaksinasi door-to-door dilaksanakan bersamaan dengan vaksinasi bagi pelajar SMP dan SMA. Dengan rincian untuk pelajar SMP dan SMA masing-masing sebanyak 1.500 dan 1.200 sasaran. Untuk pemberian vaksin sendiri bagi SMP difokuskan di SMPN 4 Kota Madiun, sedangkan untuk SMA berlokasi di SMA Taruna Angkasa. Untuk diketahui, saat ini vaksinasi memang menjadi salah satu perhatian. Karenanya, vaksinasi harus terus dikejar. Hal itu penting mengingat sasaran vaksinasi COVID-19 untuk Kota Madiun juga meningkat dikarenakan naiknya target vaksinasi yang ditetapkan pemerintah pusat untuk Kota Madiun menjadi 150.000 lebih sasaran. Saat ini, capaian vaksinasi sebanyak 58,02% untuk dosis pertama, sedangkan 33,24% dosis kedua, dan 59,51% untuk dosis ketiga khusus tenaga kesehatan dan medis. Kiki Deslia, Suara Madiun, melaporkan untuk Jatim News Today. Terakhir, laporan secara audio oleh Ninda Alivia dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Pemkab Blitar dorong Satgas Desa untuk pengadaan alat oximeter di setiap RT. Ninda. Pemerintah Kabupaten Blitar mendorong Satgas Desa untuk pengadaan alat oximeter di setiap RT yang ada di Kabupaten Blitar. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya pencegahan dini dalam mendeteksi kondisi kesehatan seseorang di tengah pandemi COVID-19. Kepala Pelaksana BPBD sekaligus Tim Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar, Ahmad Kholik mengatakan alat oximeter digunakan untuk mengukur kadar oksigen dalam darah dan mencegah gangguan kesehatan yang dapat disebabkan oleh kurangnya oksigen di dalam tubuh. Menurutnya, sebelum alat oximeter diberikan ke setiap RT, Satgas Wilayah harus melakukan uji coba penggunaan oximeter di beberapa kecamatan terlebih dahulu. Jika bisa berjalan efektif, maka pengadaan alat ini dapat dipercepat. Ia berharap adanya oximeter dapat membantu masyarakat dalam mengecek kesehatannya. Ahmad juga meminta peran dari Karang Taruna yang ada di setiap desa kelurahan agar bisa bekerja sama dengan tim Satgas Wilayah untuk memperangi penyebaran virus corona di tingkat bawah, karena dengan bersinergi bersama bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona. Demikian, saya Ninda Alivia dari Radio Persada FM Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, saatnya sekarang saya akan sampaikan untuk peta sebaran COVID-19 Jawa Timur, data dari info covid19.jatimprov.go.id. Update sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021 jam 5:39 waktu Indonesia Barat, jam 5 petang ya. Untuk konfirmasi positif di Jawa Timur total ada 372.346, ada kenaikan 1.381. Sementara yang masih aktif ada 22.594, menurun 1.947, yang dinyatakan sembuh ada 322.998 orang, naik 3.123. Sementara yang meninggal dunia di Jawa Timur 26.754, naik 205 orang. Demikian untuk Jatim News Today update COVID-19 untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 23 Agustus 2021. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Panji Harto menyampaikan terima kasih. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa untuk kita berupaya untuk ikut vaksin. Sampai jumpa.
Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.